Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di minggu ketiga sesudah Epifani, dan bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menenangkan diri kita, merendahkan hati kita, dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Yang menyatakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Dengan ayat nas pada ayatnya yang kedua, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Lembaga Alkitab Indonesia, tema tertulis Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Barclay dalam tafsirannya mengatakan sakit kusta adalah penyakit yang menyedihkan bagi penderitanya. Penyakit kusta bukan sekedar penyakit kulit biasa, tetapi penyakit kulit yang disertai dengan bintil-bintil dan bernanah, bahkan sangat mengganggu berbagai fungsi organ tubuh lainnya, seperti misalnya kerongkongan, bahkan sel-sel saraf bisa melemah ataupun mengencang. Dan ironisnya, penyakit kusta ini bisa dialami oleh si penderitanya selama bertahun-tahun.
dan juga dapat mengakibatkan kematian. Dan di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-13, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat Imamat 13 ayat yang ke-46. Di sana dikatakan bahwa si penderita kusta dikatakan dia najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Dan karena ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Di ayat 45 dikatakan orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada zaman Yesus di Yerusalem, semua penderita penyakit kusta dilarang memasuki kota Yerusalem dan kota-kota lain yang bertembok keliling. Bahkan orang pun harus menjaga jarak dengan si penderita kusta ini, kurang lebih 1 meter, 1-2 meter. Dan menyapa mereka pun dianggap melanggar hukum Yahudi. Dan penyakit kusta adalah satu-satunya penyakit yang benar-benar telah memisahkan manusia dari sesamanya. Benar-benar membuat mereka tersingkirkan. Namun yang luar biasa, melalui perikop bacaan ini kita melihat Yesus justru menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal sebelumnya pada pasal 5 hingga pasalnya yang ke-7, setelah Yesus menyampaikan khotbah di bukit, di mana Yesus seringkali berada di bukit untuk menyampaikan pengajarannya, untuk berdoa, bahkan untuk dia menyendiri. Setelah menyampaikan khotbah di bukit, maka Yesus di dalam perikop bacaan kita di sana dikatakan Yesus turun dari bukit. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Artinya bahwa Yesus tidak seorang diri. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan selanjutnya dikatakan pada ayatnya yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Apakah si penderita kusta ini ikut di dalam rombongan orang banyak itu, atau di luar rombongan orang banyak itu? Tidak dijelaskan, tetapi yang pasti bahwa datang seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana si penderita kusta ini dia berjuang untuk menembus begitu banyaknya orang yang mengikuti Yesus. Dan sebelumnya dia harus berupaya keluar dari tempat di mana dia mengisolir dirinya, di mana dia tidak bisa bebas berada di antara orang banyak. Dan dia harus berupaya bagaimana dia keluar, berjumpa dengan Yesus, menembus segala hambatan yang ada. Dan dia juga berpikir apakah Yesus mau menerima dia, bahkan orang banyak, untuk dia ada bergabung di tengah kerumunan orang banyak yang juga bersama-sama dengan Yesus. Ada banyak hal yang dia hadapi. Dan ada banyak hal juga bagaimana dia harus berpikir untuk saya akan jumpa Yesus dan saya harus disembuhkan. Tetapi kerinduannya untuk bisa sembuh membuatnya nekat untuk datang kepada Yesus. Dan dia pun menyadari dirinya dan siapa Yesus.
Dia menyadari betapa hinanya dia, betapa najisnya dia. Dan siapa Yesus yang akan dia jumpai untuk dia bisa mendapatkan kesembuhan? Maka selanjutnya dikatakan, lalu sujud menyembah Yesus dan berkata. Jadi si penderita kusta ini, karena dia menyadari siapa dirinya dan siapa Yesus, maka dia merendahkan dirinya dan yakin Yesus mau menerimanya dan menyembuhkannya. Oleh karenanya si penderita kusta itu sujud menyembah kepada Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau Yesus mau, maka Engkau bisa menyembuhkan aku, Yesus. Karena tidak akan ada orang yang sakit kusta yang berani mendekati seorang ahli Taurat. Karena dia bisa saja dilempari batu dan diusir. Apalagi untuk datang kepada Yesus untuk mendapatkan sebuah kesembuhan. Tetapi di dalam ayatnya yang ketiga, maka respon Yesus kepada si penderita kusta itu, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tapi mari kita bandingkan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pada Markus pasalnya yang pertama ayat 41. Kenapa Yesus bisa kemudian merespon permintaan si penderita kusta itu dengan mudahnya? Dia mengulurkan tangannya, Yesus menjamah orang itu dan Yesus berkata, aku mau. Dan mentahirkan penderita kusta itu. Dalam Markus pasal pertama ayat 41 dikatakan, karena Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka dia mengulurkan tangannya, maka Yesus menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini yang membuat Yesus dapat melakukan penyembuhan kepada penderita kusta itu. Yesus mau menjadi najis karena menyembuhkan si penderita kusta itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum kasih melebihi segala hukum dan peraturan orang-orang Yahudi pada saat itu. Hal itulah yang membuat Yesus memberanikan diri menanggung segala resiko jasmania. Membuat Yesus berani untuk mungkin bisa saja tertular. Tetapi karena belas kasihan, membuat Yesus menanggalkan semuanya itu dan seketika itu tahirlah orang itu daripada kustanya. Dan kita bisa membayangkan betapa sukacitanya, betapa gembiranya, betapa riangnya si penderita kusta itu setelah Yesus mengulurkan tangannya, menjamahnya, dan dikatakan engkau tahir, engkau sembuh. Dan kita bisa membayangkan bagaimana respon orang banyak yang melihatnya. Mungkin orang banyak itu juga akan terkagum-kagum. Tetapi di dalam ayat yang keempat kita melihat bagaimana Yesus mengingatkan si kusta itu yang pertama untuk diam. Dan tidak menceritakan kepada siapapun hal-hal yang telah dilakukan Yesus kepada si penderita kusta itu. Kenapa hal ini Yesus minta untuk diam terhadap penderita kusta itu, untuk tidak menceritakan kepada siapapun? Karena pada saat itu orang Yahudi sangat merindukan seorang pemimpin militer yang akan membebaskan mereka dari tawanan. Padahal kedatangan Yesus adalah untuk memberlakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya dan bukan kehendak manusia. Kehadiran Yesus adalah untuk menyatakan belas kasihan dan bukan untuk mengakhiri kehidupan orang banyak. Dan hal yang kedua adalah Yesus meminta
penderita kusta yang telah disembuhkan ini untuk pergi, memperlihatkan dirinya kepada imam dan untuk memberitahukan bahwa dia sudah sembuh dan tahir. Pada saat itu mereka yang menderita kusta, mereka yang sudah disembuhkan harus dibawa, harus pergi kepada imam supaya diperiksa oleh imam, betulkah dia sudah sembuh dan sudah tahir. Dan ini yang Yesus perintahkan kepada si penderita kusta yang telah sembuh itu. Dan selanjutnya dia diminta untuk mempersembahkan persembahan, mengikuti seluruh upacara sesuai peraturan yang berlaku saat itu, sebagaimana yang diperintahkan Musa. Apakah dia sudah layak untuk bisa bergabung di dalam upacara-upacara Yahudi? Dan apa yang diperintahkan Musa adalah supaya mereka dalam upacara membawa domba dan tepung yang dicampur oleh minyak zaitun. Ini sebagai tanda bahwa mereka sudah disembuhkan dan ditahirkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kepada kita di minggu ketiga sesudah Epifani saat ini mengingatkan kepada kita, apapun kesusahan kita, apapun persoalan kita, hal yang mengganggu seluruh hidup kita, jasmani maupun kehidupan rohani kita, mari datang hanya kepada Yesus. Orang kusta pada saat itu, mungkin dia sudah menderita sakit kusta yang cukup lama, menderita. Dia bisa memastikan kepada siapa dia datang meminta kesembuhan. Tentunya itu juga yang harus kita lakukan di tengah-tengah gumul juang iman kita. Tidak peduli persoalan apapun yang kita alami. Bahkan ketika pandemi COVID-19 yang juga masih menjadi pergumulan bersama. Bencana alam yang datang secara tidak berhenti. Di sini kita diingatkan kepada siapa kita memastikan hidup dan iman kita untuk mencari pertolongan. Dan yang pasti bukan kepada dunia dan semua kuasa-kuasa yang ada dalam dunia. Jangan sampai kita tersesat dan disesatkan dengan segala pengajaran-pengajaran yang ada di dalam dunia. Datang kepada Yesus di dalam segala hina dinanya diri kita. Di dalam segala kelemahan, di dalam segala keberdosaan kita. Bagaimana si penderita kusta pada saat itu, di dalam kenajisannya, tetapi dia bisa keluar dari tempat yang terisolir. Dia menembus segala kesulitan untuk datang kepada Yesus. Karena dia percaya pada Yesus ada kuasa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam ayat sebelumnya, Matius pasal 7 ayat 29. Kenapa orang banyak bisa datang kepada Yesus? Karena Yesus memiliki kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang ada di sekeliling mereka. Yesus memiliki kuasa di atas segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu sujudlah menyembah hanya kepada Dia. Merendahkan diri dan hati kita dalam doa hanya kepada Yesus. Tanda bahwa kita ini tidak sanggup berbuat lebih tanpa Yesus. Tanda bahwa kita memerlukan Yesus memulihkan kita. Kita memerlukan pertolongannya. Maka diperlukan sebuah pengakuan bahwa Yesus sanggup.
Dengan kita datang kepada Yesus dalam merendahkan diri dan hati kita, maka di sana Dia akan memberikan kekuatan dan kedamaian dalam hidup kita. Dan tentunya dengan kita merendahkan diri dan hati kita untuk mencari Yesus, itu berarti kita tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak saya, tetapi kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita lewat segala pergumulan yang terjadi. Sebagaimana si penderita kusta mengatakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi dia meminta apa yang menjadi kehendak Yesus dalam dirinya. Dan hal ini mengingatkan kita kepada doa Yesus di Getsemani sebelum kematiannya. Salah satu di antaranya dalam Injil Markus 14. Bagaimana Yesus anak Allah, dia berseru kepadanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Tetapi ketidakmustahilan itu dalam hikmat Tuhan, kehidupan orang percaya juga dituntut dalam keberserahan dirinya, mempercayakan hidup dan semua hal yang terjadi dalam dirinya kepada Tuhan yang punya otoritas, dan bukan sebaliknya. Dan hal yang kedua adalah mari nyatakan pertolongan Yesus melalui tindakan. Bukan hanya berbicara saja bahwa Tuhan Yesus telah menolong saya, tetapi ketika kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita, kita dipulihkan, kita dihantarkan keluar dari setiap pergumulan yang ada, walaupun masing-masing waktunya berbeda-beda, ada yang singkat, ada yang panjang. Tetapi dari kisah penderita kusta ini kita diminta untuk bagaimana kita juga dapat menyaksikan Yesus lewat perbuatan kita, lewat seluruh kehidupan kita sebagai orang beriman. Bahkan terlebih membawa persembahan sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan, yang telah dikuduskan untuk dipakai melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, lewat ladang pelayanan, lewat melalui kehidupan rumah tangga, melalui pendidikan, melalui kehidupan di tengah-tengah masyarakat, atau apapun. Sama sebagaimana penderita kusta yang diminta untuk datang memberikan persembahan dalam upacara, memberi yang terbaik. Berilah apa yang ada pada kita kepada Yesus yang telah memulihkan kita, tanpa menghitung-hitung untung dan ruginya. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah menyatakan kehendaknya yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga, dari kisah penderita kusta ini, di sana menggambarkan sosok Yesus yang tidak diskriminatif. Sosok Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk mengulurkan tangannya menjamah penderita penyakit kusta itu dan mengatakan, "Aku mau." Yesus menajiskan dirinya untuk menyembuhkan si penderita kusta itu. Yesus menyatakan keadilannya, menyatakan kasihnya kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tersingkirkan di tengah-tengah lingkungan dan juga hukum Yahudi pada saat itu.
Demikian juga kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang sudah ditahirkan, ditebus, dikuduskan hidup kita melalui darah Yesus, teladan Yesus melalui si penderita kusta ini juga kiranya dapat kita lakukan supaya kita bisa hadir dan juga melakukan tindakan kasih kepada siapapun tanpa memilih-milih, menyatakan keadilan, tidak bersifat diskriminatif. Karena sebenarnya siapakah kita di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika masih banyak orang yang juga kehidupannya tidak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat ataupun lingkungan di mana mereka hadir dan berada, kiranya sebagai gereja kita bisa menjadi kehidupan orang-orang yang juga membuka diri, memberikan diri kita untuk bisa melayani banyak orang. Sebagaimana Yesus di dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia, maka banyak orang percaya kepada Dia, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Dan itulah kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan apa yang menjadi misi Kristus. Mari kita memasuki minggu ketiga Epifani ini, berjalan bersama dengan Kristus dan melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, bukan kehendak kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Sempurnakanlah ya Bapa. Kami menyerahkan diri-diri kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan di dalam semua gumul juang iman yang kami alami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami tidak memaksakan akan kehendak diri kami. Tetapi kami boleh melihat bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Dan kuasa Yesus juga berlaku bagi setiap orang yang juga berserah, mencari Tuhan, mengikut Kristus di dalam ketatan dan kesetiaan. Sebagaimana penderita kusta yang menembus setiap tantangan rintangan yang ada. Tuhan tolong kami. Bapa, sempurnakanlah syukur dari setiap umat-Mu yang saat ini ada di rumah tangga mereka masing-masing. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan, supaya di dalam keadaan apapun mereka boleh melanjutkan kehidupan dengan sukacita dan syukur. Diberkati opa dan oma, diberkati para ibu mengandung, diberkati anak-anak, diberkati mereka yang mengalami kelemahan tubuh, diberkati mereka yang menanti-nantikan semua hal yang mereka harapkan, dan biarlah segala sesuatunya mereka boleh tetap mempercayakan diri mereka hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jauhkanlah daripada kami virus corona. Jauhkanlah daripada kami segala hal yang tidak berkenan. Lindungi kami, berkati gereja-Mu untuk tetap memberitakan Injil. Bahkan pemerintah yang ada, dari pusat sampai pun ke daerah. Tuhan berkuasa, supaya kehidupan negara Republik Indonesia boleh tetap senantiasa aman, damai, dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Ini doa kami Tuhan, syukur pengharapan kami
Berkenanlah Tuhan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.